Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ingatlah saudara-saudaraku, saat kita dilahirkan ke muka bumi ini, tak ada sehelai benang pun yang kita bawa. Oleh karenanya, apabila kita memahami akan hakikat kita sebagai manusia yang merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan diri kita di hadapan manusia, terlebih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta. Ingat saudara-saudaraku, dosa pertama yang dilakukan dalam sejarah makhluk adalah dosa yang dilakukan iblis, yakni berupa kesombongan. Di dalam Al-Quran Allah mengabadikan hal tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka semuanya bersujud kecuali iblis. Lalu di dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada iblis, mengapa engkau enggan bersujud kepada Nabi Adam? Jawaban iblis, karena aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Ini adalah bentuk dari kesombongan yang menyebabkan iblis keluar dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita ingin mengulangi hal tersebut, saudara-saudaraku? Sementara kita sendiri yang hidup kita belum tahu bagaimana akhirnya, maka hendaknya kita lebih mawas diri. Jangan sampai hanya sedikit kelebihan yang kita miliki, kelebihan harta, kekayaan, jabatan, ilmu, menyebabkan kita menjadi manusia-manusia yang angkuh dan sombong. Kita disebut kaya karena ada orang yang dianggap miskin. Kita disebut orang alim karena ada orang awam. Begitu juga kita disebut penguasa atau pejabat karena ada rakyat di bawah kita. Oleh karenanya, mari semua yang Allah titipkan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diberikan ilmu, ketika kita diberikan sedikit kekayaan, maka mari kita pergunakan ilmu kita untuk memberikan pencerahan kepada saudara-saudara kita yang awam. Ketika kita dititipi harta, mari kita pergunakan harta ini untuk membantu meringankan beban dari saudara-saudara kita yang berada mungkin di bawah garis kemiskinan. Dan juga ketika kita diberikan amanah berupa jabatan, mari kita pergunakan jabatan ini untuk kita membuat kebijakan-kebijakan yang bisa dirasakan manfaatnya, yang bisa dirasakan kemaslahatannya bagi banyak orang. Sekali lagi, jangan pernah kita memakai baju kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni sombong, karena tak pantas bagi kita sebagai hamba untuk menyombongkan diri. Ingat, ketika kita nantinya kembali kepada Allah, tak ada satupun yang kita bawa kecuali amal perbuatan kita semasa hidup kita di dunia, yang akan senantiasa menyertai perjalanan kita kelak sampai dengan kita mempertanggungjawabkan semuanya di yaumul hisab, di akhirat nanti. Oleh karenanya, mari sekali lagi, ketika kita diberikan amanah berupa titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menyadari tak ada satupun yang menjadi hak milik mutlak kita. Oleh karena itu, pandai-pandailah kita untuk menjaganya, memeliharanya dengan cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur yang baik adalah syukur
di mana kita bisa mengoptimalkan semua yang Allah titipkan ini untuk kita mendekatkan diri kepadanya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga kita semua senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nantinya kita berharap pada saat kita mengakhiri kehidupan kita di dunia ini, kita akan menjadi orang-orang yang mengakhiri hidup ini dengan keadaan husnul khatimah, dan kita kelak akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.